Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa atinal khaira wa dafa'anna syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra wa naltaqi marratan adidatan ma'akum jami'an fi hadzal fasli al-fasl al-awwal asy-syari'ah wa khassatan fi ad-dars al-fiqh al-mu'amalah min kitab at-takrirat as-sadida fil masail al-mufidah. Alhamdulillah naltaqi fi yaumil mubarak insyaallah fi hadzal fasl al-mubarak wa fi waqtil mubarak insyaallah ma'akum jami'an. Wa asallahu ayyutina as-suhula wat taysir li kulli fahmin wa faqhin amin ya rabbal alamin. Wa kaifa halukum ya ikhwani jami'an fi fasl al-awwal syariah. Asallahu ayyutikum dawama sihha wal afiyah wa daiman antum jami'an fi ma'iyati wa fi himayatillahi ta'ala. Wa bil amsi ta'alamna min hadzal kitab an babil huquqil mushtarakah bainan nas wa an babis sulhi, ya, akad perdamaian dalam khususnya dalam transaksi keuangan atau harta benda di antara sesama manusia. Kemudian juga sudah tentang babul hajar, siapa saja yang dicegah atau dilarang untuk melakukan transaksi dan pengelolaan hartanya karena ada kemaslahatan untuk dirinya dan kemaslahatan orang lain. Dan sekarang kita masih akan belajar tentang fikih muamalah maliyah yang berkaitan dengan hutang piutang. Ya, yang akan kita pelajari hari ini sanata'allam fi hadzal yaum an babil hawalah, adalah bab hawalah atau akad pemindahan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Ya, qabla darsanal yaum hayya naqra jami'an qira'atul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wal izalatil jahli wa ihya'id din. Allahumma yassir kulla amrin asir fa inna taysir kulla amrin asir alaika yasir. Amin. Wa babul hawalah, hawalah artinya adalah akad pemindahan hutang atau akad pengalihan hutang, ya. Ta'rif makna hawalah secara bahasa sendiri adalah at-tahawul wal intiqal, atau artinya berpindah, tahawul, tahwil. Kemudian kalau secara istilah hawalah ini adalah aqdun yaqtadi naqla dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra bisirah ay min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alai, adalah akad pemindahan hutang dari pihak yang memiliki hutang atau dari muhil kepada pihak yang akan menanggung hutang tersebut atau muhal alaihi. Jadi disebut pihak ketiga. Jadi di sini ada tiga pihak yang saling berkesinambungan, ya. Jadi ada tiga pihak yang terlibat dalam akad ini. Bisa difahami. Jadi pemindahan hutang dari orang yang memiliki hutang, ya, kepada orang yang akan menanggung hutang tersebut atau kepada pihak ketiga. Nah, al-aslu fihi, dalil yang menerangkan tentang akad hawalah ini ada di hadis matlul ghani zulmun fa idza utbi'a ahadukum mali falyat fa idza utbi'a ahadukum ala maliin falyatba. Ya, jadi penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu itu adalah sebuah kezaliman, ya. Jika orang yang mampu membayar hutang dia melakukan penundaan pembayaran hutang, maka itu adalah zalim, ya. Maka jika salah satu di antara kalian itu ada yang dialihkan penagihan hutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dialihkan, seperti itu.
Wahia rukhsah li'annaha bai'udain bidain juwizal ilhajah. Nah, akad hawalah ini merupakan di sebuah keringanan karena dibolehkan adanya keperluan dan kepentingan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih rancu nih, masih bingung seperti apa sih hawalah itu sendiri. Tadi kan pemindahan suatu hutang ya dari orang yang memiliki hutang kepada orang yang akan menanggung hutang tersebut atau kepada pihak ketiga. Jadi suratul hawalah, gambaran besarnya atau gambaran contoh hawalah ini sendiri, misalkan ada 3 orang. Orang pertama bernama Zaid, orang kedua bernama Amr, orang ketiga, pihak ketiga ini bernama Ibrahim misalkan. Kemudian Zaid, ya orang pertama tadi, Zaid memiliki hutang kepada Amr misalkan 1000 dinar. Oke. Kemudian tetapi di sisi lain Zaid ini meminjamkan uang kepada Ibrahim senilai 1000 dinar, ya. Bisa dimengerti. Jadi Zaid mempunyai hutang kepada Amr 1000 dinar, tapi di sisi lain, di pihak lain, uang Zaid ada di Ibrahim karena Zaid meminjamkan uang kepada Ibrahim. Nah, bisa difahami ya di sini. Jadi di sini ada pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Oke. Kemudian Zaid mempunyai hutang kepada Amr sebesar 1000 dinar, ya, hutangnya masih ada 1000 dinar tersebut. Nah, kemudian di sisi lain Zaid meminjamkan uang kepada Ibrahim senilai 1000 dinar, ya. Nah, kemudian Zaid berkata kepada Amr, Zaid, saya memindahkan penagihan hutang saya pada kamu ya, kepada Ibrahim. Ya, jadi kan saya punya hutang kepada kamu nih 1000 dinar, tapi uang saya ada di Ibrahim juga 1000 dinar. Maka silahkan kamu tagih hutang saya kepada Ibrahim karena uang saya ada di Ibrahim senilai 1000 dinar. Kemudian Amr bilang, qabiltu, oke, saya akan menagih hutang kamu kepada Ibrahim senilai 1000 dinar. Ya, bisa dipahami sampai sini. Jadi arkanul hawalah ada 6. Ya, jadi tadi ada apa aja? Ada muhil, ada muhtal, ada muhal alai, kemudian ada dain, ya, kemudian ada silghah, ya. Jadi seperti apa? Jadi arkanul hawalah ada 6. Ya, rukun hawalah itu ada 6 atau rukun pemindahan hutang itu ada 6. Yang pertama adalah adanya muhil. Muhil itu adalah orang yang memiliki hutang dan yang mana hutangnya ia pindahkan penagihannya kepada orang lain atau kepada muhal alaih atau kepada orang ketiga, ya. Yang mana di sini di gambaran tadi, contoh yang tadi, yang menjadi muhil adalah Zaid. Zaid memiliki hutang kepada Amr, ya, tetapi di sisi lain Zaid memiliki uang di Ibrahim. Jadi Zaid muhil, Zaid memindahkan hutangnya dari tanggungan dia kepada pihak ketiga, yaitu kepada Ibrahim untuk dibayarkan kepada muhtal atau kepada Amr. Kemudian rukun yang kedua adalah muhtal. Muhtal di sini adalah orang yang memberi hutang, ya, orang yang memberi hutang dan yang mana dia rela bahwa hutangnya dipindah tangankan dari pihak yang meminjam kepada pihak ketiga. Di sini yang berperan sebagai muhtal di contoh tadi adalah Amr, ya. Amr itu muhtal karena dia meminjamkan uang kepada Zaid senilai 1000 dinar. Kemudian tanggungannya Zaid itu Zaid pindahkan kepada pihak ketiga. Jadi muhtal atau Amr ini menagih uangnya kepada pihak ketiga, ya. Kemudian yang ketiga adalah muhal alaih. Muhal alaih di sini siapa? Di sini Ibrahim, ya. Yang digambar tadi adalah Ibrahim.
Jadi muhal alaih ini adalah orang yang dibebani untuk menanggung hutangnya si muhil atau si zaid tersebut, yang mana harus dibayarkan kepada muhtal, dibayarkan kepada amr. Bisa difahami sampai di sini? Nah, jadi adanya muhil, adanya muhtal, adanya muhal, kemudian 4 adanya hutang, ya. Dainul lil muhil alal muhal alaih, yang mana adanya hutang muhal alaih kepada muhil, adanya hutang Ibrahim mempunyai hutang kepada Zaid, ya. Kemudian yang kelima adalah yang kelima adalah dainul lil muhtal alal muhil. Jadi si muhtal atau amr itu dia meminjamkan uang kepada muhil, atau adanya hutang muhil yang memindahkan hutang tersebut atau zaid kepada muhtal, kepada si pemberi hutang. Kemudian yang terakhir adalah sighah, adanya serah terima atau adanya ijab qabul seperti yang sudah dijelaskan di gambaran tadi, ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi akadnya ada 6, ya. Adanya muhal, adanya muhtal, adanya muhal alaih, adanya dain lil muhil alal muhal alaih, sama ada dain lil muhtal ala al muhil, dan keenam adalah sighah. Kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah syarat sahnya hawalah. Syarat sahnya hawalah ini yang pertama adalah adanya ridho al-muhil, yang mana orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain telah setuju untuk melunasi hutangnya dan dipindah tangankan dari pihak dia ke pihak ketiga, atau di sini dipindahkan kepada Ibrahim contohnya, ya. Kemudian yang kedua adalah qabulul muhtal. Nah, si pemberi hutang atau pihak kedua tadi dia dengan setuju dan rela untuk bahwa tanggungan atau haknya dia dipindahkan kepada pihak ketiga. Kemudian kaunudain sabitan laziman, ya, yang mana dain atau hutangnya ini memang hutang yang sudah ada dan tetap, ya, dan lazim dan harus dibayarkan, tidak bisa dibebaskan. Kemudian yang keempat ittifaqud dainaini jinsan wa qadran wa sifatan wa ajalan wa kasron. Nah, jadi yang mana syarat sahnya itu adalah sesuainya hutang, sesuainya dua hutang itu, ya, dalam tanggungan muhil dan muhal alaih ini, ya, karena jadi misalkan 1000 dinar dengan 1000 dinar, jadi bisa dibayarkan satu dengan yang lainnya dalam jenisnya, kadarnya, macamnya, status dan kontannya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah al ilmu bima yuhallu bihi wa alaihi. Jadi harus diketahui apa yang dipindahkan dan disepakati tersebut, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian di sini apa faidahnya dari hawalah ini sendiri, dari akad pemindahan hutang, ya. Kemudian faidatul hawalah atau manfaat atau misalkan fungsi dari hawalah ini sendiri adalah yang pertama adalah bara'atul muhil min dainil muhtal, ya. Jadi terbebasnya hutang muhil kepada pemberi hutang. Jadi bebas tuh hutangnya Zaid kepada Amar, ya. Kemudian yang kedua adalah bara'atul muhal alaihi min dainil muhil. Terbebasnya juga hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, atau terbebasnya hutang Ibrahim kepada Zaid. Yang ketiga adalah intiqali haqqil muhtal, adalah berpindahnya hak si pemberi hutang atau pihak kedua ini dari tanggungannya pihak pertama menjadi tanggungan kepada pihak yang ketiga, ya.
ya. Sampai di sini semoga bisa difahami dan dimengerti sedikit demi sedikit ya. Jadi dengan akad ini sebenarnya adalah memudahkan interaksi satu dengan yang lainnya. Jika tidak ada solusi di satu jalan, bisa dicari solusi di jalan yang lain. Begitulah Islam memudahkan setiap hambanya untuk bermuamalah sesama manusia. Semoga bermanfaat, ambil yang baik dan ambil segala manfaatnya. Jika belum ada yang difahami, silahkan ditanyakan ya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam bihadza jami'an. Jangan lupa videonya dikumpulkan nanti malam. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.